Tamjilah sisi rohim. Fakta kalau nenek suka numbalin anaknya. Itu reformasi lagi ricuh mah. Udah lowongan anak. Tak bikin kayak 7 turunan. Ojo melu-melu. Harus gimana? Siapa tahu beneran mati. Di neraka. Ojo. Hai guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Perjanjian Baik. Film ini berkisah tentang pasutri yang terhimpit utang piutang dan bagaimana perjuangan mereka mencari pekerjaan untuk membayarnya. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya yuk guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki pastinya. Siapkan cemilan dan posisi ternak kalian. Dan tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Berlatar di tahun 2003, sepasang suami istri bernama Wati dan Andri terlihat sedang melakukan ritual pesugihan di suatu kuburan keramat. Mereka sudah bertahun-tahun hidup kesusahan lalu berpikir untuk mengambil jalan pintas. Namun setelah mengucapkan permintaannya tiba-tiba petir menyambar dan hujan turun dengan sangat lebat. Mereka pun lalu pulang dari kuburan itu dan merasa sangat yakin permintaan mereka akan terkabul. Tapi bukannya jadi sugih, mereka malah diberikan rezeki yang lain, yakni kehamilan Wati. Sebenarnya Wati tidak begitu suka dengan kehamilannya tersebut dan memutuskan untuk merahasiakan kehamilan itu dari suaminya untuk beberapa waktu dulu. Di malam itu Andri datang dengan membawa bungkusan makanan dan karena hidup miskin dan serba kekurangan mereka pun harus memakan nasi bungkus itu berdua. Saat saling berbagi makanan ini tak sengaja Wati melihat iklan lowongan yang ada di koran pembungkus makanan itu. Dalam iklan tersebut lowongan itu mencari perawat dan pengasuh untuk seorang nenek yang menderita penyakit stroke. Sebenarnya Andri memiliki pekerjaan di rumah sakit sebagai penjaga kamar mayat, tapi dia udah dipecat beberapa hari yang lalu karena ketahuan mencuri harta benda salah satu jenazah yang ada di dalam kamar mayat. Melihat gaji 8 juta yang ditawarkan, Wati memaksa Andri untuk mengantarkannya melamar pekerjaan itu. Kayaknya mau pekerjaannya gak. Esok harinya mereka pun bersiap pergi ke alamat yang ada di koran dan dengan menggunakan becak akhirnya mereka pun sampai di rumah yang dimaksud. Wati dan Andri pun sempat takjub melihat rumah yang begitu besar dan juga mewah. Saat udah ada di dalam mereka pun bertemu dengan anak dari si nenek yang bernama Sakta. Saat wawancara Wati mengaku jika dia sudah biasa merawat orang tua dan karena melihat kesempatan yang ada Andri pun ikut melamar kerja di rumah itu bersama dengan istrinya. Dan karena sepertinya tak ada orang lain yang melamar pekerjaan itu mereka pun dengan mudah bisa diterima. Hari itu juga mereka akan bekerja di sana. Selanjutnya Sakta langsung mengantar mereka ke kamar pembantu. Mereka pun sangat senang karena kamar itu sudah lebih baik dari rumah kontrakan mereka.
Selanjutnya Sakta menjelaskan aturan dan hal apa saja yang harus mereka lakukan di mana ada hal yang janggal di sini karena tugas rutin Andri setiap hari adalah mengganti sesajen di bawah pohon besar dan merawat ayam cemani serta kucing peliharaan di rumah itu. Pastinya tugas utama mereka berdua adalah merawat ibu dari Sakta yang bernama Nenek Dasa. Nenek Dasa sendiri adalah seorang nenek-nenek lumpuh yang suka menyanyikan lagu Jawa yang bikin merinding jika didengar. Selain itu Nenek Dasa juga harus dijemur di bawah matahari pagi di halaman depan rumah. Sang nenek juga memiliki hobi yang aneh yakni sebat sambil makan bunga kantil yang setiap harinya diantar sama hansip komplek yang bernama Tejo. Nenek Dasa terlihat tak begitu suka sama Wati yang bekerja sebagai pengasuhnya itu. Yang mana saat Wati menyuapi sang Nenek Dasa langsung menampar sendok bubur yang akan disuapkan kepadanya. Melu-melu. Malam harinya saat memandikan Nenek Dasa Wati berusaha akrab dengan bercanda ke nenek itu tapi si nenek tak peduli dengan Wati sama sekali. Bahkan dia hanya menatap ke arah jendela di mana hal itu membuat Wati keheranan. Ia pun mengecek jendela tapi tak ada sesiapapun. Saat kembali memandikan si nenek ia melihat ke arah langit-langit di mana saat itu juga dia mengerang dan mencengkeram tangan Wati sampai Wati kesakitan. Di mana karena ketakutan Wati pun meninggalkan nenek sendirian di kamar mandi. Di halaman ada seekor ular dan dari jendela ada sosok wajah menyeramkan yang menatap ke arah sang Nenek Dasa. Nenek pun sangat ketakutan dan air dalam bak mandinya juga berubah menjadi hitam. Saat suasana semakin mencekam Nenek Dasa muntah darah. Sosok gaib di luar jendela dalam sekejap muncul di atas Nenek Dasa. Andri pun yang mendengar teriakan sang nenek sudah mendapati nenek itu pingsan dan mau nggak mau Andri pun harus membopong Nenek Dasa ke kamarnya. Di sisi lain Wati yang sedang beli nasi di warung Bu Marni mendapatkan info tentang keluarga Nenek Dasa. Di situ Marni dan dua penjaga komplek bercerita bahwa Nenek Dasa memiliki 5 anak dari pernikahan sebelumnya 2 diantaranya sudah meninggal dan sisa 3 anak yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ketiga anak-anak Nenek Dasa tak ada yang menikah. Namun salah satu dari mereka yang bernama Nawa memilih untuk mengadopsi seorang anak. Konon katanya Nenek Dasa ini sering dikirimi santet tapi dia selalu bisa selamat bahkan ada gosip yang mengatakan bahwa Nenek Dasa sudah hidup selama ratusan tahun dan menyimpan harta kekayaannya di dalam bringkas. Saat pulang ke rumah Wati mendapati kucing peliharaan nenek mati dengan cara yang sangat mengenaskan dia pun menyuruh suaminya untuk mengubur kucing itu sedangkan dia sendiri akan merawat Nenek Dasa. Andri pun segera mengubur kucing itu di bawah pohon angker yang ada di halaman. Namun dia tak sadar jika dia sudah diawasi sama sosok hitam di belakangnya. Sedangkan Wati mulai menyiapkan bubur untuk makanan nenek namun lampu tiba berkedip yang mana di saat bersamaan ada sosok gaib yang mendekat ke arah nenek. Di mana hal itu membuat nenek kejang-kejang dan berteriak. Tak lama setelah itu Nenek Dasa pun meninggal dan listrik di rumah itu juga mati. Wati yang bermaksud mengantar bubur buatannya ke kamar nenek tentu sangat terkejut melihat nenek yang sudah tak bernapas. Nenek Dasa juga berdarah-darah yang mana hal itu membuat Wati berteriak memanggil suaminya. Saat Andri datang dia bermaksud menelepon Sakta untuk mengabarkan kematian nenek tapi di sini Wati melarang perbuatan itu karena dia takut dilaporkan ke polisi. Wati pun beranggapan jika Nenek Dasa sudah tewas karena disantet tapi tentu saja Andri ini tak percaya akan hal tersebut dan dia bermaksud untuk segera kabur dari rumah. Namun Wati melarang Andri karena dia ingin mencari harta karun di rumah itu terlebih dulu.
Andri sebenarnya sempat menolak tapi karena Wati memaksa dan berkata jika mereka butuh uang untuk bayar hutang mau tak mau Andri pun harus menuruti permintaan istrinya itu. Wati akan bertugas mencari harta di lemari sudut rumah sedangkan Andri akan menjaga jasad si nenek. Sudah lama Wati berkeliling rumah itu tapi sama sekali dia tak menemukan harta milik nenek Dasa. Sedangkan Andri yang ada di kamar nenek tak sadar jika jasad nenek ini mulai bangkit. Dia menemukan sebuah lemari besar dan hal itu membuat Andri berteriak memanggil istrinya. Ada sesuatu di dalam ya? Andri pun mencoba membuka kunci lemari namun semua itu sia-sia karena kelelahan mereka pun tertidur. Tepat di jam 12 malam Andri terbangun dan mencoba untuk kembali membuka kunci lemari yang mana di waktu itu juga terdengar suara tembang Jawa yang biasa dinyanyikan si nenek Dasa. Andri perlahan mencoba mendekati kasur nenek tapi ternyata jasad nenek ini sudah tak ada di sana. Ada sosok yang duduk dengan ditutup selimut yang berada di dekatnya. Entah penasaran Andri malah mencoba membuka selimutnya dan ternyata ada nenek Dasa di dalam sana. Karena ketakutan Andri pun sontak membaca surat Yasin tapi ternyata dia tak hafal. Untungnya si hantu masih baik hati dengan melanjutkan bacaan Andri dan seperti biasa itu semua cuma mimpi. Sialnya sosok setan itu beneran muncul di samping Andri namun saat Andri membangunkan istrinya sosok itu sudah hilang. Sendiri. Kok kita bisa ketiduran? Tak terasa pagi telah tiba di mana pasangan suami istri itu sangat terkejut melihat jasad nenek Dasa yang berpindah ke bawah kasur dengan sendirinya. Tak lama berselang terdengar suara Tejo yang bermaksud mengantar bunga kantil seperti biasa. Namun di sini Tejo curiga karena Wati tak membawa nenek Dasa berjemur. Mereka berdua pun berbohong jika nenek Dasa tak enak badan. Tejo yang tak percaya berusaha masuk tapi akhirnya dia pergi setelah disogok Andri. Anehnya saat Tejo ini akan meninggalkan rumah itu dia melihat sosok nenek yang berdiri di balik jendela. Tentu saja hal itu membuat Wati dan Andri keheranan dan mereka pun menoleh ke belakang dan yang lebih anehnya lagi ternyata sosok nenek sama sekali tak ada di sana. Saat masuk rumah Sabta tiba telepon dan mengabarkan jika dia akan datang. Andri dan Wati yang kebingungan pun tak bisa berbuat apa-apa karena nanti pada akhirnya mayat nenek Dasa pasti akan membusuk. Namun Wati ini tiba-tiba punya ide brilian untuk mengawetkan jasad nenek Dasa dengan formalin. Andri pun pergi ke rumah sakit tempat kerjanya dulu untuk membeli formalin secara ilegal. Andri lalu menginpes mayat nenek Dasa dengan formalin tapi belum juga selesai Sabta sudah datang. Andri pun segera keluar sedangkan Wati cepat-cepat menghapus darah dan mendandani nenek supaya dia tak kelihatan sudah meninggal. Andri terus mencoba mencegah Sabta untuk tak menemui sang ibu tapi Sabta ini tetap ngotot lalu untungnya Wati berhasil menyiapkan nenek tepat waktu dan untungnya lagi Sabta cuma butuh cap jempol nenek dan akhirnya pergi dari rumah itu. Untuk berkamuflasi mereka membawa nenek jalan-jalan dan saat melewati warung Bu Marni tiba kedua penjaga komplek menyapa nenek Dasa. Anehnya mereka bertiga bisa berkomunikasi dengan si nenek layaknya masih hidup. Tak cuma itu saja Bu Marni malah memberi nasi bungkus ke nenek untuk sarapan. Saat tiba di rumah mereka berdua kebingungan dengan apa yang sudah terjadi di warung Bu Marni. Sambil bercanda dan main pukul bantal tanpa sengaja keluar ribuan lembar uang dari bantal nenek Dasa.
Tak cuma di bantal, mereka juga menemukan banyak uang di kasur nenek. Sambil kegirangan mereka pun minum-minum yang ternyata Wati juga menemukan kunci yang dipercaya sebagai kunci bringkas harta nenek. Tapi di sini Andri justru merasa cukup dan mengajak istrinya untuk segera pergi dari rumah itu. Itu semua karena Andri tak ingin mendapatkan masalah yang lebih besar, di mana Andri berencana mengajak kabur malam itu juga. Tapi Wati yang sudah terlanjur gila harta, dia menolak dan masih ingin mencari harta nenek tersebut. Sambil menari-nari di samping jasad nenek, Wati mengejek dan menirukan tembang yang biasa dilantunkan nenek Dasa. Namun tiba-tiba lampu mati dan jasad nenek Dasa sudah menghilang dari kursi rodanya. Setelah itu Wati mendadak kesurupan dan menari-nari sambil menyanyikan tembang Jawa. Andri semakin ketakutan setelah melihat sosok wanita berdiri di belakang Wati. Pagi harinya mereka berdua sudah dalam keadaan tak sadarkan diri, di mana Wati yang bangun terlebih dulu lalu merapikan uang yang berhamburan di lantai, namun dia dikejutkan sama sosok nenek yang berdiri di hadapannya. Wati mencoba membangunkan Andri, tapi sang nenek sudah kembali duduk di kursi rodanya. Mereka benar-benar dibuat bingung, yang mana hal itu membuat Andri dan Wati kembali berdebat gara Wati ini menolak untuk diajak pergi. Karena sudah kesel dengan Wati, Andri kemudian berniat untuk pergi dari rumah itu sendirian. Namun pada saat Andri ini berkemas, tiba-tiba Wati berteriak, dikira kenapa-napa. Ternyata teriakan Wati itu diakibatkan karena dia berhasil membuka lemari di kamar nenek. Mereka kemudian masuk ke dalam lemari itu yang ternyata ada jalan tersembunyi yang menuju ke sebuah ruangan rahasia, di mana di sana sudah tersusun berbagai macam sesajen dengan foto nenek yang berukuran besar di atasnya. Sementara Wati berusaha membuka berangkas itu, Andri mencari barang-barang berharga lainnya. Di sekitar sesajen di situ juga ada foto ketiga anak nenek Dasa yang masih hidup, dan ada juga foto hitam putih nenek bersama beberapa anaknya yang lain. Setelah memegang foto tersebut, seketika Andri dikelilingi oleh sosok gaib yang tak dikenal dan berbisik kepadanya, tapi setelah Wati memanggilnya, sosok-sosok tadi menghilang begitu saja. Belum juga berhasil membuka berangkas, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki dari atas. Mereka segera keluar dari lemari itu yang ternyata di kamar nenek sudah berdiri anak perempuannya yang bernama Nawa. Saat itu Nawa datang bersama dengan putrinya, dan untungnya Nawa ini tak bertanya yang aneh-aneh pada mereka dan hanya mencari sang ibu. Pada saat Andri mengantar barang-barang milik Nawa ke kamarnya, dia dibuat terkejut saat melihat nenek Dasa yang sudah berada di sana menghadap keluar jendela. Oh iya mbak. Tinggal sebentar lagi aja. Setelah itu Nawa menyuruh Andri untuk membeli sesuatu di warung Bu Marni, yang mana di warung itu Andri menanyakan soal foto yang dia ambil di ruang rahasia nenek Dasa. Di mana Bu Marni berkata jika mungkin ada benarnya kata orang-orang kampung yang menyebutkan bahwa nenek Dasa sebenarnya memiliki puluhan anak tapi sudah ditumbalkan. Anehnya lagi, dua anak yang tinggal di rumah itu dulunya mati tepat di hari ulang tahun nenek Dasa. Melihat angka-angka di balik foto itu, Bu Marni semakin yakin jika ada anaknya nenek Dasa yang mati ditumbalkan. Apalagi nenek Dasa juga menamai anak-anaknya dengan nama angka seperti Nawa Dasa yang berarti 99 dan Sabta Dasa yang berarti 100. Dan kebetulan besoknya nenek Dasa akan berulang tahun yang kemungkinan akan ada yang mati lagi. Di mana mereka semua juga sangat bingung dengan usia nenek yang sekarang, bisa jadi nenek Dasa memang tak bisa mati dan hidup abadi. Dan Wati semakin bingung ketika melihat Nawa berbicara dengan jasad sang ibu selayaknya manusia yang masih hidup.
Setelah mendengar cerita tersebut, Andri cepat-cepat menghampiri Wati dan mengajaknya pergi, tapi lagi dan lagi Wati ini masih keras kepala dan gila harta, tak percaya dengan informasi yang suaminya dapatkan. Dia masih ingin bertahan sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Di mana Wati juga bilang jika dia lebih takut miskin daripada takut setan. Malamnya Wati nekat kembali ke ruangan rahasia nenek, di mana dia tak sadar bahwa ada sosok lain yang mengikuti langkah kakinya. Ketika dia mencoba membuka berangkas dengan angka-angka yang sudah dia susun, tiba-tiba lemari di belakang Wati terbuka dengan sendirinya, tapi Wati ini tak peduli dan tetap melanjutkan perjuangan. Sementara itu Andri yang tertidur di kamar terbangun dan melihat sosok Wati yang keluar dari kamarnya. Andri mengikuti sosok tersebut sampai pada akhirnya Andri mendapati sosok Wati ini duduk di pojokan sambil menangis, lalu saat dia menyentuh pundaknya sosok itu berubah menjadi setan dengan wajah yang sangat menakutkan. Wati. Paginya Sabta yang datang ke rumah agak terkejut menemukan Andri tidur di lantai. Sabta membangunkan Andri lalu menyuruhnya untuk mengambil dan memotong salah satu ayam cemani di kandang untuk ulang tahun sang nenek. Andri pun segera menjalankan perintah majikannya itu, tapi saat Andri bersiap menyembelih ayam itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan sesuatu di dekatnya. Tangan Andri mendadak kaku dan ayam yang dia potong berubah wujud menjadi Wati. Sambil menangis dia lari ke dalam rumah dan mengatakan pada anak-anak nenek bahwa sang ibu telah meninggal. Andri mengakui segala kesalahan yang sudah dia lakukan pada nenek Dasa. Tapi tingkah Andri ini hanya membuat Sabta dan juga Nawa kebingungan karena apa yang dikatakan Andri. Dan seperti apa yang mereka lihat, di mana saat itu Andri juga melihat bahwa nenek Dasa ini masih hidup. Pengakuan Andri membuat Wati marah, di mana mereka pun kembali bertengkar dan saat itu Wati mulai berujar pada Andri tentang kehamilannya yang dia rahasiakan. Dia sebenarnya juga terpaksa ingin mendapatkan harta itu karena dia tak ingin membuat anaknya hidup susah seperti mereka. Setelah mendengar cerita dari Wati, Andri pun berubah pikiran dan mengikuti keinginan sang istri. Malam itu tepat malam perayaan hari ulang tahun nenek Dasa, di mana Andri dan Wati mulai membuat siasat mereka untuk mendapatkan harta itu. Andri bertugas mengalihkan perhatian anak-anak nenek Dasa, sedangkan Wati bertugas membuka berangkas harta nenek. Mereka berusaha sebisa mungkin sebelum anak perempuan nenek bernama Asta datang. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba Asta mengalami kecelakaan mobil. Sementara itu Wati yang membuka lemari nenek dikejutkan dengan munculnya nenek Dasa yang mencoba menghentikannya, tapi Wati berhasil masuk ke dalam lemari itu. Dan sial, saat Wati ini masih di dalam lemari ternyata nenek Dasa sudah mengikutinya ke dalam dan hal itu membuat Wati berteriak ketakutan. Wati kemudian dipindahkan ke dimensi lain yang mana di tempat yang gelap dan sepi. Wati khawatir memanggil sang suami, tapi dia malah bertemu dengan sosok-sosok gaib yang tinggal di tempat itu. Wati lalu berteriak dan untungnya Andri segera datang dan menyadarkannya. Seketika itu Wati benar-benar kapok dan ingin pergi dari sana. Tapi sekarang malahan Andri yang ngotot pengen mendapatkan harta tersebut. Mereka berdua nekat masuk ke ruangan rahasia itu lagi dan berhasil membuka berangkasnya, di mana mereka mengambil barang-barang berharga seperti emas batangan dan juga perhiasan.
Tapi tak lama setelah itu lampu ruangan tiba berkedip dan membuat mereka segera keluar dari tempat tersebut. Mereka berusaha lari meninggalkan rumah itu, namun Andri ditarik sama sosok gaib yang membuatnya kembali ke kamar nenek. Pintu pun seketika terkunci dan Andri pun terjebak di dalam sana. Di luar, Wati pun berusaha menolong suaminya, di mana di saat itu Andri terlihat dizolimi makhluk gaib penghuni kamar nenek. Setelah Andri tak sadarkan diri, barulah pintu kamar itu terbuka dan Wati segera menolong suaminya itu. Wati memapah Andri keluar dari sana, tapi mereka malah masuk ke dunia lain. Mereka dihadang puluhan makhluk gaib yang merayakan hari ulang tahun nenek Dasa. Tapi Wati dan Andri tak tinggal diam, di mana mereka mencoba menerobos gerombolan makhluk-makhluk gaib tersebut. Namun sayangnya Andri terjebak di gerombolan itu dan mereka pun berhasil menangkap Andri. Andri meminta Wati keluar menyelamatkan diri dan meninggalkannya, yang mana Wati pun lari secepat mungkin dan berhasil keluar dari rumah besar tersebut. Akan tetapi seketika Wati teringat kenangan-kenangan yang sudah dia lalui bersama Andri. Dia nekat kembali ke rumah itu untuk menolong suaminya, namun sialnya dia dihadang oleh nenek Dasa yang berdiri di depan pintu. Wati berlutut dan memohon pada nenek Dasa agar suaminya dilepaskan. Sang nenek lalu mengatakan bahwa setiap perjanjian selalu ada timbal balik, di mana Wati disuruh memilih antar harta atau nyawa. Harta, nyawa. Mendengar kata-kata itu, dengan ketakutan Wati mengembalikan harta yang sudah dia ambil, dan dalam sekejap nenek Dasa dan hartanya menghilang dari hadapan Wati. Setelah itu Wati segera masuk ke rumah dan menyadarkan Andri, di mana mereka berdua meninggalkan rumah itu dan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di waktu yang sama Wati harus menerima kenyataan setelah janin yang dia kandung mengalami keguguran. Dengan sekuat tenaga Andri merangkul Wati yang kesakitan meninggalkan rumah itu. Di ujung film terlihat Asta yang akhirnya mati menjadi tumbal untuk sang nenek. Dan film pun sudah berakhir. Fakta kalau nenek suka numbalin anaknya. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya, ketamakan manusia seperti air laut. Makin banyak kamu minum, kamu akan makin haus, dan satu-satunya cara untuk merasa puas dalam hidup adalah memastikan kebutuhanmu tidak menjadi ketamakan. Tetap semangat mengejar cuan, namun jangan sampai mabuk dunia. Semoga kita semua diberikan rezeki seluas langit. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya yo guys, gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.